Halo Brother Sista, balik lagi sama gua Mas Joy. Nah sekarang nih gua mau ngobrol-ngobrol cantik. Lo mau tahu nggak tentang apa? Nah gua mau ngobrolin tentang UMKM. Nah Brother Sista, kaum milenial pasti mau tahu banyak tentang UMKM dan pasti mau coba merintis di bidang ini. Nah, gue udah kedatangan salah satu tamu, brother kita, salah satu pelaku UMKM. Gue kenalin, namanya Brother Evan. Bro, Siap. alhamdulillah harus tetap sehat terus. Alhamdulillah. Gini brother, gue mau tanya nih, brother Evan ini memulai usahanya ini dari tahun berapa? Kalau usaha itu saya di tahun berapa? 2015 lah. Tapi itu bukan usaha UMKM ya. Dalam artian saya merintis usaha yang saya bilang usaha nekat jatuhnya. Usaha nekat nih ya? Nekat. Waduh, nekat brother Sista, gawat nih. Nekat. Dalam artinya nekatnya begini, ketika punya keinginan, kita punya keinginan tapi nggak punya sama sekali modal atau apa. Diawali dari Yakin, dan nyali. ya betul, yakin dan nyali dan spekulan saya bilang. Timbullah apa ini bilangnya, kenekatan saya. Salah satu usaha pertama saya yang benar-benar mau nekat adalah usaha sewa trailer namanya, buat kontainer. Itu usaha ternekat saya. Kalau di ini nilai buat ini lumayan besar, tapi saya nggak pegang sama sekali uang buat usaha tersebut. Jadi modalnya ini dari mana nih, brother? Modal, kalau bicara modal, ya kalau saya sendiri sih pas ini nggak punya sama sekali modalnya nih, karena udah saya telusurin kayak model kayak leasing-leasingan buat trailer itu, mereka mengasih DP itu dengan nilai yang sangat besar. Dan saya sempet down juga dengan DP tersebut, saya sempat down. Oke. Suatu ketika saya ketemu sama teman dan teman langsung telepon saya untuk ada nih sales mobil, sales trailer tersebut menawarkan, masih berminat nggak? Yeah. Saya bilang iya, kalau saya sih berminat, tapi saya udah pesimis nih, pasti akan DP-nya besar. Karena DP trailer itu sekitar 30% dari nilai truk itu. Makanya saya agak apa ya dibilangnya, pesimisnya sih nongol. Pikir-pikir, saya coba dulu deh, saya ketemuin. Akhirnya saya ketemu sama sales tersebut. Dia mengasih gambaran tentang trailer, pokoknya hitungan dia gimana. Dia tanya ke saya, abang punya uang berapa? Ditanya uang, saya bingung jawabnya karena benar-benar saya nggak pegang uang, tapi saya pengen usaha itu karena cita-cita saya pengen usaha itu. Saya sebut dengan sembarang, saya bilang 50 juta. Untuk starternya ya? DP-nya, DP modal. kalau misalkan saya ditanya dengan saya ditanya dengan dia, saya bilang saya punya uang. Dalam ini saya nggak pegang sama sekali. Sampai di sekitar segitu nggak ada sama sekali. Saya bilang lagi, bisa nggak dengan 50 juta saya punya trailer? Dia bilang, sebentar bang, dihitungin. Hitung, oke, keluarlah angkanya. Angka buat DP dan buat cicilannya. Yeah. Berapa tahun, berapa bulannya dikeluar. Saya mikir ini segini sudah komplit atau masih harus ada biaya lagi, saya bilang gitu. Enggak bang, sudah all in. Oke. Saya hitung sambil ngitung, bisa nggak saya sanggup dengan cicilan tersebut gitu kan. Yeah. Ternyata lumayan besar juga pengeluaran per bulannya.
Tapi saya yakin, saya bilang, saya yakin nih. Dan abang sudah memikirkan untuk untung ruginya ke depan ya? Iya, untung ruginya ke depan saya pikirkan. Karena yang saya beli ini barang. Ya. Kalau barang misalkan saya one prestasi atau apa, saya bisa jual, saya jual lagi. Betul. Saya selalu positif, oke, jalan dulu. Urusan kedepannya bisa nanti. Tapi di benak saya masih ada, saya punya uang 50 juta dari mana ya? Saya bilang. Nah itu saya mikir. Selesai saya komunikasi, saya bilang sama salesnya, nanti saya informasi ya. Saya bilang. Yang penting saya tahu hitungannya. Sampai rumah, saya ngomong sama istri, alhamdulillah ternyata istri menyimpan sesuatu. Ya udah, saya gunakan uang tersebut. Berarti ada support istri di balik. Ada support istri, Pak, itu makanya saya bilang support Berkah istri ya, lebih Bang, ya? besar, berkah. Saya ngomong saya pengen usaha. Ditanya istri buat apa, buat usaha ini, saya jelasin semuanya. Dia juga berbicara, saya nggak pegang uang, tapi ada sesuatu yang bisa dijual. Itu modal saya, benar-benar modal saya. Dan hitungannya sih udah masuk lah. Besoknya langsung saya kabarin ke orang sales tersebut, buat dihitung ulang bisa agak lebih murah lagi buat DP-nya, karena biar bisa ke depannya saya ada cicilan pertama, saya bilang gitu, dan buat modal-modal operasional lainnya. Ya akhirnya alhamdulillah 2015 itu usaha pertama dan terbesar saya itu trailer itu. Nah, Brother Sista, itu sedikit tips dari Brother Evan yang udah kita bagi untuk kalian. Nah, kita bakal tanya nih, selain usaha trailer itu, Brother Evan ini punya usaha apa lagi? Apalagi nih Brother, selain trailer itu? Lanjutnya, mencoba merambah kemana? Merambah, ada beberapa sih. Mungkin masih menyangkut dengan usaha trailer tersebut. Saya punya usaha ekspedisi, tapi ini dengan teman. Join dengan teman. Kalau udah join gitu, butuh kepercayaan satu Betul, sama lain. betul, kepercayaan satu sama lain. Dan saya selalu menanamkan, bekerja sama orang tuh selalu menanamkan dengan positive thinking saja. Positive thinking itu harus, itu. Walaupun nanti mau gimana-gimana, selalu harus positive thinking. Jangan negatif yang duluan yang kita tongolin. Nah, Brother Sista, ingat positive thinking dan percaya sama orang. Oke, karena kalau kita negatif thinking terus capek. Oke, kita dengerin lagi selanjutnya nih Brother Eva. Lanjut, sampai sekarang usaha tersebut masih berjalan. Alhamdulillah. Walaupun diterpa macam-macam, insya Allah karena sudah sistem percaya, alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan dan terjalin dengan bagus. Oke. Itu untuk yang kedua, karena menyangkut dengan ke trailer, masih ada sangkut pautnya. Nah, lanjut ke UMKM tadi dibilang, UMKM pertama. UMKM itu saya bukan mendirikan ya. Di situ ada kans di mana ada teman yang benar bisa dia bidangnya dia untuk mendirikan usaha tersebut. Saya buka kedai kopi. Kedai kopi sama di situ sama catering, buat catering perkantoran, snack box atau apanya. Nah, saya ketemu teman saya yang pertama itu ada sebut dia yang dibilang bukan pencetus ya, pokoknya mengasih saran dan kasih saya proposal ke saya. Kasih saya proposal untuk mengerjakan itu. Pas saya lihat, oke, ketemu dengan barista. Saya ketemu barista. Di situ sebenarnya barista tersebut masih teman istrinya teman saya. Oh, jadi abang dalam mengajak rekan bekerja itu kolega-kolega abang Kolega, juga ya? betul, kolega. Juga ya. Karena teman terdekat dulu lah yang kita cari. Teman terdekat dulu. Lagi kepada harus percaya. Tetap harus percaya. Positive thinking harus. Walaupun nanti di belakangnya mau gimana ya tetap harus positive thinking. Itu mah urusan nanti lah gitu. Kalau saya akan situ terus. Ketemu dengan baristanya, terus lanjut, dan untuk masalah catering saya ketemu teman yang partner udah dibilang sohib saya di SMP juga. Kita join, akhirnya kita terbentuklah ini kedai kopi ini, namanya Disisit Coffee. Oh, nah Brother Sista yang suka doyan nongki boleh nanti nongki di kafenya Brother Evan ini. Untuk
Keterangannya ada di link description kita. Cek sendiri, oke? Oke, lanjut brother. Setahun berjalan, saya ada satu lagi usaha UMKM ya. UMKM di bidang dibilang bakery ya, atau roti. Roti. Itu baru berdiri sekitar bulan mana Juli ya. Tunggu sebentar bang, abang tadi cerita tentang kopi nih brother ya. Kita nih boleh nggak sih nyobain produk kopi punya abang nih? Boleh banget, Brother Sista, kita harus coba kopi punya Brother Evan ini. Yang kita mau rasain bedanya apa sih dari kopi-kopi Sultan yang mahal itu di zaman sekarang? Kaum milenial harus tahu. Sebenarnya gini, bukan kopi aja nih. Oh, ada apa lagi nih? Ada menu selain kopi lah. Karena kan kalau di kedai kopi itu nggak hanya kopi sih yang kita sediakan. Minuman opsional lain. Ada beberapa misalnya pengen nongkrong tapi dia nggak suka kopi, kita bisa sediakan. Nah, Brother Sista, ini nih produk kopi punyanya Brother Evan. Namanya This Is It. Nah, Brother, yang ngebedain kopi ini dari kopi-kopi yang lain nih apa kalau dari segi penyajian atau rasa? Oke. Kalau saya nggak mau bicara manis ya, kalau sales atau apa nama saya pengusaha juga pasti ngomongnya bahwa punya kita akan lebih beda begini-gini nih. Kalau saya nggak begitu, datang sendiri, rasakan sendiri gimana. Oke, berarti saya boleh cobain dong. Oke, Brother Sista kita cobain. Kopi punyanya Brother Evan. Kocok dulu ya kan. Kalem. Baru kita coba. Kira-kira siapa nih yang pertama menciptakan menu-menu di kopi ini? Yang merekomendasikan, oh ini nih menunya yang bagus, pasar-pasarnya banyak gitu. Di sini kita punya tim, nah khusus kopi dengan minuman ya, kopi dan minuman itu saya serahkan semua ke barista. Oh barista yang riset semuanya ya? Riset semua. Berarti barista yang bergerak di balik minuman enak ini. Nah, Bang, kira-kira apa ya manis pahitnya dalam menjadi seorang pengusaha itu apa sih Bang? Kan rata-rata nih ya Brother Sista pasti ada rasa takut rugi gua takut nggak berani nih untuk mulai usaha karena nggak punya modal gitu loh. Tipsnya nih gimana nih Bang? Oke gini, tipsnya kalau semua yang saya lakukan untuk usaha itu kalian berani spekulan tapi terukur ya, terukur dengan perhitungan yang matang. Usaha itu untung rugi pasti ada. Jelas. Sekecil apapun sebesar pasti ada. Resiko pun pasti ada. Tapi kalau kita nggak mulai dan nggak berani, kita nggak akan pernah punya usaha. Betul. Dengar tuh Brother Sista. Sesuatu itu harus dimulai dengan nyali dan perhitungan yang tepat. Modal nggak cukup gede-gede ya. Yang penting rasa percaya dan punya perhitungan yang tepat. Nah brother, tadi sempet saya dengar punya usaha lain nih. Selain minuman yang enak ini, katanya sih ada usaha bakery nih. Boleh dikenalin nggak nih ke Brother Sista? Oke. Produk milik Brother Evan nih rotinya nih. Saya belum lama ini baru launching buat produk bakery dalam tanah. Namanya sih roti KAP roti lah. Di sini berdirinya roti ini satu lagi bergerak dengan teman juga. Dikarenakan ya tetap dengan teman. Dengan teman usul dia atau dari proposal dia mengajukan buat pembuatan gimana kita buat bisa mendirikan ini karena dia bidangnya dia di situ. Saya di sini hanya support. Oke, kalau emang itu bisa ini kenapa enggak? Kalau saya bisa support kenapa enggak? Tapi tetap saya selalu dengan sistem percaya. Positive thinking itu harus ada. Oke. Boleh dikenalin nggak nih Brother Evan produk bakery-nya nih? Silakan, nih ada beberapa yang kita bawa. Ya. Oh nih Brother Sista. Ini adalah contoh dari
hasil UMKM Brother Evan. Namanya Cup Roti. Kalau gue boleh tahu nih brother, kenapa namanya Cup Roti nih? Itu ada singkatan kah atau nama seseorang kah? Oke, Kaproti itu diambil sebenarnya singkatan dari anak. Oh, dari Logonya tersebut juga menggambarkan bahwa ini ada 3 roti, ada 3 roti di sini. Itu menandakan anak saya 3. Oh, anaknya. Nah, kalau tiga ya. Kaproti itu singkatan. 3 anak saya itu kalau disingkat namanya KAP namanya. Oh, kaknya? Kaknya, saya ada 3 anak. Depannya ada yang pertama anak Kansa, kedua Kadi, ketiga Kailila. Oh, A-nya A-nya? anak pertama Alif Dia, anak kedua Akhtar, anak ketiga Arisha, nama tengah. Yang ketiga anak pertama 1, 2, 3 Persada. Jadinya singkatan semua. Bermodalkan dari background keluarga jadi merek usaha UMKM. Nah, boleh nggak nih kalau gua coba nih brother? Silakan. Oke, gua coba ya. Kayaknya enak banget sih. Ini nggak kalah sama roti yang di mall. Nggak kalah ini. Sampai offset di mulut. Enak. Ini rasa rotinya lembut dan juga nggak terlalu manis. Enak. Kejunya berasa, nggak pelit di topping. Penyajiannya juga simple tapi bagus. Nah, Brother Evan, aku mau tanya nih. Nah, selama menjalani usaha UMKM ini, kira-kira apa ya? Kerugian apa nih yang paling pernah bikin Bang Evan gitu loh? Kerugian ya sebenarnya kerugian sih ya pasti ada aja lah. Apalagi kemarin sejak pas COVID ini ya kita melakukan kerugian. Semua lini ekonomi juga pasti akan merasakan. Semua bisnis ekonomi pasti akan merasakan itu. Tapi gini, saya selalu positive thinking, saya bilang positive thinking. Apalagi saya yang punya keyakinan, saya sebagai orang Islam punya keyakinan, saya punya Allah. Yeah. Itu selalu saya tanamkan. Saya selalu positive thinking. Allah akan membantu saya dalam keadaan apapun. Ya, yang penting kita mau bergerak dan berusaha. Iya betul. Apapun yang terjadi, selama kita positive thinking dengan Allah, insya Allah ada aja. Kayak misalnya kita ditemukan dengan teman-teman yang baik. Itu sebagai rezeki juga nih. Rezeki juga, betul. Ya kan? Rezeki juga dalam artian di teman-teman tersebut kali aja roti-roti ini juga bisa laku dan dia bisa merasakan membeli atau apa, kita nggak tahu. Dari mulut ke mulut. Yes, ya. betul. Nah, kerugian dalam materi sih ada ya, ada. Cuman Sedikit lah berbagi cerita nih dengan brother Sista di rumah. Pengalaman manis pahitnya kan, manisnya udahlah kita tahu lah. Mungkin pahitnya nih. gini, kalau saya selama saya bikin usaha dari yang pertama, kedua sampai yang sekarang pun, tujuan usaha dulu apa? Tujuan usahanya apa? Yang bagus tujuan usaha buat ibadah. Betul. Kalau saya ya pribadi, bukan munafik mau apa, selama ini saya bikin usaha itu tujuan ibadah. Mau siapapun saya jalan nanti, saya sudah dengan ibadah. Kenapa begitu? Kita serahin sama Allah, semuanya. Ikhtiar, usaha, doa, itu pasti udah. Tinggal keputusan di atas. Mau itu berapa, 99% kita mau ini, itu tetap di atas tentunya. Satu lagi ini lumayan gila. Kalau kata-kata teman-teman saya gila. Saya sempat dibilangnya, lu mah bukan pengusaha tulen atau apa. Itu masuk tapi bener. Kenapa brother disebut gila? Gini, saya bikin usaha itu bukan yang dipikirkan bukan dibilangnya bukan untung yang kita cari. Terus apa dong selain untung? Untung sebenarnya bonus. Untung itu bonus. Untung itu bonusnya. Kita pikirkan gimana caranya, ini usaha ini berjalan, mau itu rugi nanti kita harus sudah siap. Jadi jangan dipikirkan masalah untung duluan. Kadang saya suka ditanya,
Lu berapa break evennya berapa lama gini ya. Aduh, kadang saya suka mikir di situ. Saya orang tipe nekat, saya jalan dulu. Nanti ke depannya mau ada apa baru itu celahnya saya bilang. Sebagai bahan belajar juga berarti. Bahan belajar. Bahan belajar. Kalau kita pikirkan untung terus yang dipikirkan. Iya. Nggak mikirkan ruginya gimana. Kalau pikirkan masalah untungnya, itu suatu saat namanya usaha itu naik turun. Betul. Mending kalau naik turun bisa naik, turun, naik, bisa naik lagi. Turun kalau udah turun. Nah, kalau udah turun merosot sot. Nah, itu brother Sista agak repot. Nah, Gila bisa, Benar. depresi bisa. memang banyak juga brother yang ngalamin hal seperti itu ya. Makanya tujuan usahanya apa dulu? Itulah. Kalau tujuan usahanya ada ya satu masalah. Pokoknya jangan bikin aja masalah untung aja. Kadang orang misalnya untungnya nih harus berapa lama gini nih, enggak. Kalau itu pikiran ke sana, suatu saat usaha yang diidam-idamkan itu, wah pikir usaha ini bagus nih naik. Ternyata dia turun ambles. Modal udah keluar banyak bisa jadi depresi. Benar. Mungkin ini juga seperti salah satu tulisan yang pernah saya baca nih, brother. Jadi perbedaan antara pengusaha dan pedagang. Kalau pengusaha itu dia mencari modal pasif, gimana caranya usaha itu tetap berjalan. Ya. Mereka bukan mencari untung, tapi kalau pedagang mereka mencari untung. Iya, betul. Betul nggak tuh, brother? Betul. ya. Oh, kita confirm. Iya, itu betul. Saya belajar juga dari ada bosnya teman. Ya. Dia ngomong saya begini. Ini sebenarnya sifat ini pun ada di para pengusaha itu. Sekecil apapun untung itu kita ambil. Sekecil apapun usaha pun kita ambil. Yang penting tetap berjalan. Tetap berjalan. Betul. Mau itu untung, mau itu rugi, kita ambil dulu nih. Kita pelajarin nih, kenapa ruginya di mana. Itu yang kita pelajarin. Jangan apa-apa kita udah takut untuk mulai usaha, ntar rugi begini. Jangan. Usaha dulu, resiko lihat di depan apa. Kita nggak tahu nih di depannya ada apa. Memang kita tahu nih. Depannya ada apa kita nggak tahu. Yang penting kita usaha dulu, urusan untung rugi belakangan. Yes. Rugi dijadikan pelajaran, untung dijadikan rasa bersyukur. Iya, betul. ya? Betul. Oke. Nah, Bang, boleh nggak nih kasih tips untuk para brother Sista kaum milenial yang mau mencoba menjadi pelaku UMKM? Boleh dong bagi-bagi tipsnya. Oke, sebenarnya tipsnya ini ya dibilang tips gila atau apa terserah lah. Tapi ini yang saya jalanin. Berani mencoba. Kalau pengen berusaha menjadi usaha atau mempunyai usaha, berani mencoba. Jangan takut masalah rugi. Jangan dipikirkan masalah untungnya. Tujuannya, kalau bisa tujuannya berdasarkan keyakinan masing-masing deh. Kalau saya tujuannya buat ibadah. Tuh, tujuannya ibadah. Masalah keuntungan, profit atau apa, itu bonusnya. Itu bonusnya. Ya. Jadi kita siap dengan apapun yang terjadi. Mau itu rugi, kita akan siap. Itu aja sih dari saya. Nah, brother Sista, itu saran dari brother Evan. Singkat katanya, kalau kalian mau mencoba menjadi pelaku UMKM, jangan pernah takut rugi. Rugi itu adalah bahan pelajaran, untung itu adalah salah satu bentuk syukur kalian kepada yang di atas. Oke, sekian obrolan manis gua Mas Joy hari ini. Bye.